kisi-kisi SKD CPNS 2021, di mana di sini yang diambil dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 terkait dengan pengadaan PNS. Dalam pasal 38 dijelaskan terkait dengan materi SKD yang diberikan. Salah satunya adalah materi jejaring kerja. Oke. Sebelum nanti kita akan jelaskan terkait dengan jejaring kerja, jadi ternyata dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tadi terkait dengan pengadaan PNS, ternyata untuk materi tes CPNS itu ada beberapa perubahan ya. Di mana yang pertama, ini harus betul-betul ditekankan ya sebelum kita masuk ke dalam materinya. Kita bahas terlebih dahulu secara umum terkait dengan kisi-kisi SKD CPNS 2021 yang terbaru yang berdasarkan dengan Permenpan RB tahun 2021 nomor 27, di mana ada perubahan, di mana perubahannya itu terkait pada materi TWK dan TKP. Jadi kalau misalkan untuk materi TU itu sebetulnya tidak ada perubahan ya, masih sama seperti sebelumnya. Nah, perubahannya itu dari mana? Jadi terkait dengan materi TWK terlebih dahulu ya. Jadi materi TWK itu hanya ada 4 materi saja yang diujikan di tes CPNS. Yang pertama adalah terkait dengan nasionalisme, yang kedua adalah terkait dengan integritas, yang ketiga adalah terkait dengan bela negara, yang keempat adalah terkait dengan pilar negara. Kemudian yang sangat info terbaru itu di mana dalam TWK ini ternyata jadi tidak ada soal ataupun materi terkait dengan bahasa Indonesia. Jadi kan di TWK itu asalnya ada materi bahasa Indonesia, kemudian ternyata berdasarkan dengan Permenpan RB tahun 2021 nomor 27 tadi tentang pengadaan PNS, ternyata di TWK sekarang jadi tidak ada soal bahasa Indonesia. Jadi hanya 4 ini saja. Kemudian terkait dengan yang sebelumnya kita memprediksi bahwa soal radikalisme itu akan muncul di TWK, jadi ternyata di TWK itu sendiri nggak ada soal radikalisme ya. Tapi ternyata soal radikalisme itu ada di bagian TKP. Di sini kita bisa melihat di bagian F-nya ada soal terkait dengan anti radikalisme. Maka dari itu tentu saja materi yang sebelumnya kita bahas soal radikalisme di bagian TWK tentu saja tidak akan sia-sia rekan semua dalam mempelajarinya. Kenapa? Karena tentu saja akan betul-betul memberikan pemahaman dasar lah terkait dengan materi radikalisme itu seperti apa, bagaimana contoh soal radikalisme, bagaimana pemahaman konsep dasar terkait dengan radikalisme. Jadi tentu saja tidak akan sia-sia. Kemudian tentu saja terkait dengan soal-soal yang kami berikan dalam 10 paket soal yang ada di aplikasi jadi ASN ataupun web jadi ASN, tentu saja masih mengikuti sesuai dengan kisi-kisi SKD 2019 karena informasi ini pun baru diresmikan tadi pagi ya, dan tadi pun ternyata dalam konferensi pers kupas tuntas seleksi CSN 2021 terkait yang diberikan oleh Kemenpan RB, ternyata belum dijelaskan secara lengkap terkait dengan hal seperti ini gitu ya. Tapi di dalamnya sudah ada informasi seperti ini. Maka dari itu tentu saja dalam 10 paket TO yang kami berikan yang premium tadi, kedepannya tentu saja dalam mungkin sekitar 7 hari sampai 10 hari ke depan, kami akan fokus untuk disesuaikan kembali dengan kisi-kisi SKD 2021. Oke, maka dari itu kalian mungkin sekarang sambil menunggu silakan, nggak masalah, kerjain terlebih dahulu 10 paketnya. Nanti pun tidak akan rugi kalau misalkan kerjakan soal tersebut dari awal ya. Jadi misalkan gini, misalkan untuk TO1 kalian sudah 3 kali kesempatan. Nah, nanti tuh kalau misalkan kita sudah mengupdate dari TO-TO-nya sesuai dengan kisi-kisi SKD 2021, kalian masih tetap bisa mengerjakan soal tersebut gitu ya. Jadi masih bakal mendapatkan kesempatan juga seperti itu. Jadi silahkan kerjakan terlebih dahulu saja TO-TO yang sudah kami berikan saat ini. Nah, di sini kita bisa melihat terkait dengan materi jaring kerja tentu saja masuk ke dalam kisi-kisi SKD 2021 bagian TKP, di mana kita perbesar ya, di mana di sini dijelaskan adanya materi terkait dengan jaring kerja ini dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Jadi di sini dijelaskan terkait dengan materi jaring kerja ini sebetulnya ada 4 yang akan diberikan untuk pemahamannya. Yang pertama adalah terkait dengan membangun dan membina hubungan. Kemudian yang kedua terkait dengan bekerja sama. Yang keempat terkait dengan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Di mana dalam keempat poin ini pada intinya kita bisa ambil langsung pemahamannya.
Jadi ternyata materi-materi ataupun soal-soal TKP terkait dengan jejaring kerja akan menguji kita terkait dengan kemampuan untuk membangun networking yang baik, kemampuan dalam membangun relationship yang baik. Jadi sebetulnya dari keempat poin ini kita bisa mudahkan cara cepatnya terkait dengan dua hal ini, yaitu membangun networking yang baik dan membangun relationship yang baik, seperti itu. Jadi nanti pun soal-soal yang akan keluar ya akan berkaitan dengan keempat poin ini. Misalkan bagaimana kalau misalkan kita dihadapkan dalam sebuah kasus, di mana kasus tersebut misalkan kita sebagai sebuah orang pengusaha, kita mempunyai orderan gitu ya, di mana kita tidak bisa menyelesaikan orderan tersebut dengan kita sendirian. Maka dari itu kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, bisa bekerja sama dengan orang lain supaya apa? Supaya tentu saja pelanggan kita pun bisa mendapatkan yang mereka inginkan gitu. Kan mungkin nanti bisa jadi di soal-soalnya contoh kasusnya seperti itu gitu ya. Bisa jadi kita mungkin seorang di dalam soalnya misalkan kita menjadi seorang pengusaha, kemudian ada pelanggan kita yang ingin mendapatkan produk yang seperti ini gitu ya. Tentu saja kalau misalkan kita tidak bisa membuatnya, kita bisa bekerja sama dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang lain seperti itu. Kemudian terkait dengan poin yang pertama, membangun dan membina hubungan, tentu saja poin-poin yang berhubungan dengan ini adalah, yaitu yang pertama tentang komunikasi dua arah. Tentu saja dalam hal membangun dan membina hubungan dengan orang lain, kita harus bisa memiliki prinsip komunikasi dua arah. Tidak boleh kita hanya berkomunikasi, kita saja yang terus berbicara, kemudian kita juga harus mendengarkan daripada orang lain yang berbicara terhadap kita, baik itu kekurangan kita yang dia inginkan. Jadi ini yang poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berikan kepercayaan. Dalam membangun dan membina hubungan, tentu saja kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada orang lain itu. Tentu saja dengan memberikan kepercayaan, nanti dalam baik itu hubungan, pasti akan berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian berikan tawaran menarik ataupun tawaran khusus kepada orang lain tentu saja akan membuat hubungan terhadap orang lain tadi akan semakin bagus. Kemudian berikan solusi apabila orang lain tersebut memiliki sebuah masalah. Kemudian dalam berhubungan dengan orang lain tentu saja kita harus profesional. Dalam hal ini mungkin dalam hal pekerjaan, tentu saja kita harus mengerjakan saja disuruh memang karena dirinya sendiri ataupun karena ada sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi tentu saja seharusnya sebagai seorang ASN harus selalu bekerja secara profesional dalam bidang apapun. Kemudian harus saling mendukung antara kita dengan orang lain, berikan bantuan apabila dia butuh bantuan, kemudian tidak membuatnya kecewa dalam hal sekecil apapun. Jangan sampai kita dalam berhubungan orang lain membuatnya kecewa. Kemudian dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Ini terkait dengan poin-poin dalam membangun dan membina hubungan seperti itu. Bekerja sama. Kemudian terkait dengan bekerja sama, poin-poinnya adalah yang pertama, tentu saja dengan orang lain kita bisa membuat visi misi bersama. Sebetulnya dalam bekerja sama ini apa sih yang akan kita dapatkan, apa sih tujuannya akan kita harus betul-betul dibicarakan dari awal. Kemudian yang kedua adalah dengarkan masukan dari orang lain ketika kita bekerja sama. Seperti yang tadi sudah dikatakan sebelumnya ya, jangan sampai kita hanya berbicara terus-menerus tapi kita tidak mendengarkan terkait dengan masukan-masukan dari orang lain. Kemudian pandai mengolah emosi, tentu saja jika kita ingin memiliki sebuah hal bekerja sama yang terus-menerus, tentu saja kita harus pandai mengolah emosi, jangan sampai dengan hal-hal yang kecil, sebetulnya kesalahan kecil tapi kita perbuat besar-besar, tapi kita buat seperti seolah-olah menjadi masalah yang besar, tentu saja tidak harus seperti itu. Ini adalah kemampuan dalam hal pandai mengolah emosi, kemudian melengkapi kelemahan mitra. Apabila mitra kerjasama kita ada sesuatu kekurangan, tentu saja kita harus betul-betul bisa melengkapi dari kelemahan mitra tersebut, kemudian profesional, berikan bantuan, tidak membuatnya kecewa, dapat diandalkan, dan dapat menjaga kerahasiaan. Ini tips-tips terkait dengan bekerja sama. Oke, terkait dengan berbagi informasi, tentu saja di sini ada 4 poin yang akan kami berikan. Yang pertama adalah kita harus selalu memberikan informasi yang akurat, asli ataupun bukan hoax. Kita harus betul-betul sebelum membagikan informasi itu mengeceknya terlebih dahulu apakah benar informasi yang seperti ini. Kemudian terkait dengan memberikan informasi juga kita harus dapat dipercaya, harus cari informasi dari website resmi ya, seperti yang tadi dikatakan juga. Kemudian periksa lagi ke sumbernya. Periksa lagi ke sumbernya ini tentu saja terkait dengan
memastikan bahwa berita yang kita berikan itu betul-betul berita yang bagus gitu, yang betul-betul asli, bukan berita yang hoax. Kemudian terkait dengan berkolaborasi, tadi sih sebetulnya ini hampir sama dengan bekerja sama, di mana poin-poinnya itu adalah terkait dengan buatlah visi misi bersama, dengarkan masukan, pandai mengolah emosi, kemudian melengkapi kelemahan mitra, kemudian profesion, tidak membuat kecewa, dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan menjaga kerahasiaan. Oke. Itu terkait dengan 4 poin yang tadi berkaitan dengan jejaring kerja, dengan penjabaran-penjabarannya. Oke, sekarang kita lanjut aja ya. Jadi tadi yang dijelaskan terkait dengan 4 poin tadi, terkait dengan jejaring kerjasama, baik itu yang pertama adalah membangun dan membina hubungan, poin-poinnya adalah di sini sudah dijelaskan. Yang kedua adalah terkait bekerja sama, yang ketiga terkait dengan berbagi informasi, dan yang keempat terkait dengan berkolaborasi, oke? Nah, kami ingin mengulas kembali terkait dengan tips mengerjain soal TKP, di mana sebetulnya soal TKP apapun, soal TKP semuanya yang sesuai dengan kisi-kisi SKD 2021, sebetulnya semuanya itu bisa dikerjakan dengan memahami dari kelima poin ini. Mungkin rekan semua yang sudah pernah live class sebelumnya, tentu saja sudah pernah mempelajari kelima poin ini, tapi untuk sekarang tidak ada masalahnya. Kalau misalkan kita ulang kembali, biar semakin paham, biar semakin tertanam, semakin mengakar dalam pikiran rekan-rekan semua. Jadi terkait dengan tips mengerjakan soal TKP itu, kalian harus memahami kelima poin ini. Supaya apa? Supaya bisa mengerjakan soal-soal TKP poin yang keempat ataupun poin yang kelima, seperti itu. Yang pertama, kita harus memahami 15 poin nilai dasar ASN. Yang kedua adalah memahami 12 kode etik dan kode perilaku ASN. Yang ketiga adalah memahami 45 butir pengamalan Pancasila. Yang keempat, pilih jawaban yang win-win, yang saling menguntungkan. Yang kelima adalah pilih jawaban yang mengatasi masalah. Kemudian terkait dengan 15 poin nilai dasar ASN, di mana di sini dalam 15 poin nilai dasar ASN dituliskan terkait dengan poin-poin yang berhubungan dengan TKP jejaring kerja, di mana poinnya itu adalah kita sebagai ASN harus memiliki nilai dasar. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Ini tentu saja ya, apapun materi TKP-nya pasti kita harus selalu memegang teguh ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua adalah menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Nah ini ya, nanti di soal-soal yang akan kami berikan akan banyak sekali soal-soal yang terkait dengan kita itu harus profesional dalam bekerja. Baik itu misalkan nanti kita dikolaborasikan dengan orang yang tidak kita sukai, tentu saja meskipun orang tersebut mungkin suka menyakiti hati kita, tapi tentu saja dalam hal pekerjaan kita harus selalu bekerja secara profesional ya. Kemudian di sini dikatakan tidak berpihak, maksudnya adalah tentu saja kita harus selalu mementingkan daripada kepentingan negara ataupun kepentingan dari pekerjaan kita daripada kepentingan dari pribadi, seperti itu. Kemudian membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Nah ini juga nanti akan keluar soal-soal yang akan ada di latihan kemudian. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat sebuah keputusan itu harus berdasarkan prinsip keahlian. Jangan sampai sebetulnya kita itu tidak ahli dalam bidang tersebut, tapi mungkin ada orang yang bertanya kemudian kita menjawab gitu. Tentu saja sebaiknya dalam hal bekerja kita itu harus selalu membuat sebuah keputusan itu berdasarkan prinsip keahlian. Maksudnya ya kita serahkan ke orang yang ahlinya gitu di bidangnya. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif, ini juga tidak boleh ya. Ini juga harus dilakukan ya. Kita itu tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat diskriminatif kepada rekan kerja kita. Kemudian memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Nanti ke depannya akan keluar soal-soal terkait dengan apa yang harus kita lakukan dalam situasi-situasi yang diberikan gitu. Tentu saja dalam situasi tadi kita harus selalu memiliki etika yang luhur dalam menjawab soalnya, sehingga kita akan bisa mendapatkan poin TKP ini dalam poin 4 ataupun 5. Kemudian selanjutnya mempertanggungjawabkan tindakan, harus tanggung jawab ya terhadap tindakan yang dipilih. Kemudian memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, santun. Kemudian mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Nanti akan banyak sekali soal-soal yang terkait dengan bagaimana jika kalian memimpin, bagaimana jika kalian memimpin. Nah ini akan muncul ya di soal berikutnya. Kemudian menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Nah terkait dengan kerjasama ini tentu saja tadi kan termasuk ke dalam 4 poin tadi. Di dalam jejaring kerja ini pada intinya bagaimana cara kita untuk
menjaga relationship yang baik, kemudian yang kedua terkait dengan networking yang baik gitu ya. Kemudian mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Oke, sekarang terkait dengan 12 kode etik dan kode perilaku ASN, di mana di sini yang garis bawahi di bawah ini adalah yang berhubungan dengan jejaring kerja. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi. Kemudian melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan. Ini ingat ya, kalau misalkan melaksanakan tugas itu kalau misalkan kita diperintah A, tentu saja kita harus melaksanakan perintah A tersebut gitu ya. Meskipun tadi sudah dijelaskan pada saat nanti bekerja mungkin kita disandingkan atau dibuat grup dengan orang yang tidak kita sukai, tentu saja sebagai kita seorang ASN harus betul-betul selalu bekerja secara profesional. Kemudian di sini dijelaskan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan. Ingat ya, tidak boleh kita tidak melakukan yang atasan kita suruh gitu ya. Kemudian menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Pada intinya yang tadi kita harus selalu mementingkan kepentingan negara ataupun kepentingan pekerjaan kita daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah kita harus memahami 45 butir pengamalan Pancasila, di mana ini betul-betul kami berulang-ulang rekomendasikan, silakan kalian harus memahami 45 butir pengamalan Pancasila ini dengan sebaik-baiknya pemahaman. Untuk filenya ada di Instagram Jadi ASN, filenya juga sudah kami kirimkan di dalam grup premium. Jadi silakan kami rekomendasikan sebetulnya untuk print dan simpan atau tempelkan di dinding kamar kalian masing-masing sehingga kalian bisa terus-menerus membaca dari 45 butir pengamalan Pancasila ini. Jadi silakan saja nanti kalian baca ya terkait dengan 45 butir pengamalan Pancasila ini. Karena memang untuk mempelajari 45 butir pengamalan Pancasila ini tidak ada rugi-ruginya, malahan sangat akan membantu rekan semua dalam memahami sebetulnya tidak hanya untuk materi TKP saja. Terkait dengan 45 butir pengamalan Pancasila juga sangat berkaitan dengan materi TWK. Oke, jadi dengan mempelajari ini kalian bisa mempelajari TWK, bisa juga mempelajari terkait dengan materi-materi TKP, di mana tentu saja soal TWK yang muncul pun kan kebanyakan akan muncul soal-soal terkait dengan implementasi. Jadi sangat penting lah untuk memahami 40 butir pengamalan Pancasila ini. Kemudian tips selanjutnya adalah untuk memilih soal-soal option TKP, di mana tentu saja poinnya 1-5, supaya kita mendapatkan poin 4 dan 5, kita harus selalu memilih option yang win-win, di mana harus memilih option yang profesional dan etika yang luhur. Mungkin nanti di beberapa soal akan muncul soal yang bertentangan seperti ini. Jadi misalkan kita sedang bekerja, kemudian ketika sedang bekerja kan tentu saja kita dituntut untuk profesional, untuk mengerjakan pekerjaan kita dengan tuntas gitu ya. Tiba-tiba misalkan ada saudara kita ataupun istri kita ataupun tetangga kita yang ingin meminta bantuan kita, misalkan ingin meminta bantuan untuk diantarkan ke rumah sakit karena ada yang sakit. Nah tentu saja sikap kita harus selalu memilih option yang win-win. Di mana maksudnya itu adalah kita itu harus memilih option yang profesionalnya dapat, etika yang luhurnya juga dapat gitu ya. Jangan sampai profesionalnya dapat, kita tuh hanya ketika kita misalkan bekerja ada yang minta bantuan, kita menolaknya gitu secara langsung. Tentu saja kalau misalkan kita langsung menolaknya seperti itu, kita akan mendapatkan poin yang sangat-sangat jelek, baik itu 1, 2, ataupun 3. Tapi yang harus kita lakukan adalah selain kita bisa mengerjakan pekerjaan kita secara tuntas, yang harus dilakukan itu adalah kita juga harus merespon dari tetangga, keluarga, saudara yang meminta bantuan kepada kita juga dengan etika yang luhur tadi. Sehingga kalau misalkan dengan memilih option win-win tadi, dengan kedua poin ini bisa teratasi, bisa masuk gitu ya, maka kalian akan mendapatkan skor dengan poin 4 ataupun 5. Kemudian tips selanjutnya adalah pilih option yang solutif, di mana pilih option yang merupakan solusi dari permasalahannya. Ketika kita bisa memberikan solusi sampai ke akarnya, tentu saja kita akan mendapatkan poin yang sangat besar juga. Jangan sampai soal option yang kita pilih itu adalah option yang betul-betul sebetulnya tidak memberikan solusi sama sekali gitu ya. Oke, terkait dengan materinya mungkin cukup sekian yang disampaikan. Pada intinya tadi ya, dijelaskan secara rangkumannya ya.
Jadi terkait dengan jejaring kerja itu akan berhubungan dengan 4 poin ini, membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Dengan singkatnya, jadi ternyata yang dijelaskan dalam materi jejaring kerja ini terkait dengan 2 hal, membangun networking yang baik, kemudian membangun relationship yang baik. Kemudian di sini dijelaskan poin-poin apa sih yang berhubungan dengan membangun dan membina hubungan. Kemudian di sini juga dijelaskan bagaimana sih poin-poin yang berhubungan dengan bekerja sama, dengan berbagi informasi dan dengan berkolaborasi. Kemudian di sini juga tadi diberikan terkait dengan tips mengerjain soal TKP, apapun materinya, sebetulnya dengan kalian memahami kelima poin ini, pasti akan mendapatkan poin soal TKP 4 ataupun 5, sehingga kita akan mendapatkan poin dari soal TKP ini besar, lulus nilai yang membatas, dan ya mendapatkan skor yang paling besar lah, yang memuaskan seperti itu.